Ternyata ini rahasianya mengapa Nabi Adam dimuliakan sampai malaikat diperintahkan bersujud. Ayo ngaji bareng. Sholat. Simak bersama Abi Amin tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kifa, apa kabar? Alhamdulillah. Salah. Jayyid. Masih tetap semangat? Insyaallah. Ya, kita masih terus mengkisahkan tentang manusia pertama di muka bumi. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Maka begitu selesai Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan roh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam menjadi hidup dan Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan sujud penghormatan untuk menunjukkan bahwa ini derajat manusia yang begitu luar biasa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka di sini diceritakan tentang bagaimana Nabi Adam sebagai pengelola bumi. Ba'da an sajada al-malaika li Adam ta'iin. Setelah para malaikat bersujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Muti'in, mutmainin, malaikat patuh kepada Allah. Jadi bersujudnya karena itu perintah Allah. Wa ba'da an tarada iblis minal jannah bisababi takabburihi, dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga karena kesombongannya. Wa ba'da an istaqarra Adam wa zawjuhu fi jannatihim, setelah Nabi Adam berdiam di surga beberapa waktu yang Allah tentukan. Akhbar Allah Subhanahu wa ta'ala malaika annahu syaa wa qaddara an yaj'ala fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Nabi Adam akan ditunjuk sebagai pengelola bumi. Khalifah yakun lahu abna wa ahfad wa dzurriyyah. Di antara makna khalifah adalah dia mewakili Allah di bumi, dan juga bahwa dia turun-temurun di bumi. Yakhlufu ba'dahu ba'dah. Itu salah satu makna khalifah. Lalu di bumi menyebar, yantashiruna fil ard kulliha, dan juga membangun bumi, wa ya'murunaha, dan juga menjalankan aturan Allah di bumi dengan menegakkan keadilan. Wa yuqimul adl ilahi fiha. Caranya bagaimana? Dengan ikut Allah Subhanahu wa taala melalui ar-rasul. Jadi ada rasul-rasul, ya Kifah. Jadi kan ini manusia banyak di muka bumi. Jadi bagaimana cara ikut Allah? Maka Allah pilih di antara manusia ini ada yang jadi utusan. Makanya Nabi Adam manusia pertama, dia sekaligus nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'una Rasulullah ilaihim. Jadi ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mendengar, menyimak perintah ini. Istamal malaika ila hadzal amri ilahi. Dan juga Nabi Adam AS siap menjalankan tugas ini. Wa khamanu anil khalifah al-maqsud huwa Adam AS, dan malaikat tahu bahwa ini maksudnya Nabi Adam AS. Dan di sini malaikat mengerti bahwa ternyata ini rahasianya mengapa Nabi Adam dimuliakan sampai malaikat diperintahkan bersujud. Alladzi karamahullah ikraman aziman. Maka malaikat mulai khawatir nih, jangan-jangan kami ini masih kurang mentaati Allah gitu. Mengapa kok masih Allah menciptakan makhluk lain lagi gitu? Kami kan sudah patuh nih, kok masih mau bikin makhluk lain lagi? Apa kekurangan kami gitu ya? Nah, di sini wa khafal malaika ayyakuna taqsiran badar minhum wa huwa sabab fi ikhtiyari Adam li khilafatil ard. Jadi malaikat takut nih, jangan kami ini kurang mengabdi kepada Allah sehingga Allah pilih Adam sebagai pengelola bumi gitu.
Fasa'alu rabbahum su'al mustafhim al-khadi' al-masyi'ah lil-ahiyyah. Mereka bertanya bukan untuk protes, bukan. Karena ada yang salah paham, misalnya protes. Ada buku judulnya Malaikat pun protes kepada Allah. Bukan protes. Malaikat tanya dengan tawadhu, dengan penuh kerendahan, bahwa dia apa maksudnya ini ya Allah? Apakah memang kami masih kurang maksimal mentaati Engkau ya Allah? Seperti itu maksudnya. Makanya mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk baru yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menimbulkan pertumpahan di muka bumi? Maka malaikat ini takjub ya, hakala ta'ajjul malaika, dia takjub, kenapa kok begini? Dan mereka bertanya, kenapa kok yang dipilih manusia? Wa sa'alu rabbahum kaifa yastakhliful bashar. Dan di antara manusia kemungkinan berbuat kerusakan, wa fihim yufsidu fil ard bil ma'asi. Karena malaikat punya pengalaman sebelumnya dengan jin. Jin ketika punya pilihan bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, maka jin ini melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Nah, dalam pikiran malaikat, jangan-jangan nanti bisa berbuat seperti jin itu gitu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka di sini bisa bi istikhlafihim ala manafil ard, karena nanti mereka akan sering bertarung merebut kekayaan bumi. Dan malaikat mempertegas lagi, wa aqadul malaika maratan ukhra ta'atuhum ad-da'ima lillah. Kami telah taat ya Allah, kami telah patuh ya Allah kepadamu, masih kurang apa kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami patuh kepadamu ya Allah, kami telah mensucikan Engkau ya Allah. Maka di sini malaikat seakan-akan membanding-bandingkan antara dirinya dengan Nabi Adam, masih kurang apa kami dibanding Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Ka'annahum yuqarinun anfusahum bi Adam wa dzurriyyatahu wa yarawna annahum ahaq min Adam bil khilafah. Malaikat merasa bahwa dirinya, aku paling berhak ya Allah untuk mengelola bumi. Kalau memang dibutuhkan kami siap ya Allah. Seperti itu. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Di sini, saudaraku, di tengah gempar pandemi corona, virus kecil yang membuat jutaan manusia putus asa, seolah tiada negara berdaya menahan persebarannya. Aroma ketakutan menebar di mana-mana. Laman media kita dipenuhi kepanikan massa. Hari berganti pekan dan kini bulan. Virus ini seolah menahan segala laju kehidupan. Apakah kita masih punya masa depan? Di berbagai belahan bumi, banyak yang mempertanyakan. Saudaraku, ketahuilah bahwa bangsa kita mewarisi virus yang lebih dahsyat. Dan semua anak Indonesia adalah carrier aktif dari virus ini. Dan justru saat dunia paranoid akan virus corona, kami mengajak Anda untuk mengaktifkan dan menyebarkan virus ini. Virus ini bernama optimis. Virus yang mengaktifasi prasangka baik kita kepada Tuhan semesta alam, satu-satunya pencipta yang paling mencintai kita, selalu menjaga dan melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Segala hal terjadi atas izinnya dan pasti untuk kebaikan manusia. Virus ini lalu bermutasi menjadi harapan. Semangat hidup dalam kebaikan, mengejar keberkahan demi keberkahan, berbuah menjadi nurani kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Virus ini akan selalu menghancurkan segala bentuk kezoliman, kekikiran, ketidakpedulian, keserakahan, dan kesemena-menaan. Virus ini bernama optimis, penghapus pesimis, pencegah apatis, dan jangankan corona, berbagai permasalahan dunia insya Allah tuntas bersamanya. Ayo, hidupkan dan sebarkan. Kita hadirkan berbagai solusi kehidupan. Kita semangati Indonesia dan penjuru dunia. Insya Allah kita kalahkan corona bersama-sama. Indonesia Dermawan, bersama lawan corona, sebar virus optimis.